Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kembali bersama Usyuli kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu nabi dengan cobaan yang berat. Nah, apa saja sih cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam? Nah, sebelum kita ke bagaimana cobaan Nabi Ayub, kita lihat dulu. Di sini ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Sarah. Nah, dari pernikahannya itu Nabi Ibrahim melahirkan anak yang bernama Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak kemudian menikah dengan Ribka. Dari pernikahan Nabi Ishak dan Ribka inilah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub ini adalah putra dari Nabi Ishak dan merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak heran ya, sehingga Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai bapak para nabi, karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak melahirkan nabi-nabi yang lainnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, nabi kita, beliau juga termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang kaya raya, kehidupannya makmur dan sejahtera. Nah, di balik kehidupannya yang kaya raya, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah. Beliau tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Nabi Ayub pun tidak sombong, walaupun beliau orang yang kaya raya, hidup dengan penuh kemakmuran, tetapi Nabi Ayub tidak sombong. Nabi Ayub selalu bersyukur dan selalu menyadari bahwa semua kekayaan yang dimilikinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang dimilikinya itu digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang menyukai kedermawanan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kehidupan Nabi Ayub yang penuh dengan kekayaan namun tetap dermawan ternyata membuat para malaikat bercak kagum. Mereka, para malaikat, membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan serta kedermawanan Nabi Ayub alaihi salam. Luar biasa ya, bahkan sampai para malaikat pun kagum terhadap Nabi Ayub alaihi salam. Akan tetapi tidak demikian dengan iblis. Iblis sebaliknya, kalau para malaikat kagum dengan Nabi Ayub, iblis justru iri dengan kehidupan Nabi Ayub. Iri karena Nabi Ayub itu kaya tetapi dermawan, kaya tapi tidak sombong, kaya tapi tetap rajin beribadah. Hal tersebut membuat iblis ingin menggoda Nabi Ayub dan menjerumuskan Nabi Ayub dalam kesesatan. Iblis telah mencoba segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua usaha iblis itu gagal. Nabi Ayub tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya iblis pun meminta izin kepada Allah agar iblis diberi kesempatan untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Dan Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub dan juga keluarganya. Nah, saat itulah mulai nih iblis itu memberikan cobaan-cobaan yang pasti sangat berat kepada
Nabi Ayub dan juga keluarganya. Iblis dan para pengikutnya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Apa saja sih yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Ayub dan keluarganya? Jadi, ujian yang dialami oleh Nabi Ayub itu meliputi 4 hal. Yang pertama, ujian berupa harta. Kemudian ada ujian keturunan, ujian sakit, dan juga ujian kesetiaan. 4 hal inilah yang dilakukan oleh iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama yaitu ujian harta. Ujian harta ini pertama atau mula-mula iblis membinasakan semua hewan ternak milik Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu orang yang kaya, memiliki banyak harta termasuk hewan ternak. Satu persatu hewan ternak Nabi Ayub mati hingga akhirnya habis tak tersisa. Selain itu bukan hanya hewan ternak, kemudian lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub pun dibakar oleh iblis sehingga semua hasil pertanian Nabi Ayub pun musnah, tidak bersisa. Nabi Ayub yang tadinya kaya raya kehilangan hewan ternaknya dan juga persediaan makanan yang beliau simpan di lumbungnya tersebut. Setelah menguji dengan menghabiskan harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub masih tetap beriman kepada Allah. Nabi Ayub tetap tabah menghadapi cobaan tersebut. Dari mulanya orang yang kaya raya hingga kehabisan harta, beliau tetap mengingat Allah. Kemudian iblis pun melancarkan serangan yang kedua, yaitu memberikan ujian keturunan. Nabi Ayub yang memiliki keluarga yang bahagia bersama istri dan anaknya kemudian mulai diuji bukan hanya Nabi Ayub tapi keluarganya juga. Iblis mengganggu keluarga Nabi Ayub dengan cara meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga putra-putranya yang ada di dalam rumah tersebut tertimpa reruntuhan rumahnya sampai meninggal. Semua putra-putri Nabi Ayub meninggal dunia. Sehingga tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya. Meskipun sudah tidak memiliki harta, sudah tidak memiliki anak-anak sebagai penyejuk mata kedua orang tua, Nabi Ayub dan istrinya masih tetap beriman kepada Allah. Mereka tetap bersabar. Nah, ternyata iblis tidak puas dengan hal tersebut. Kemudian iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang sangat menjijikan seperti kusta. Nah, karena penyakitnya itulah semua tetangga pun menjauhinya. Awalnya istrinya bersabar terus mengurus Nabi Ayub. Namun lama-kelamaan terjadi sebuah permasalahan yang membuat istrinya akhirnya diusir oleh Nabi Ayub dan meninggalkan Nabi Ayub. Setelah semua orang tidak mau bercengkrama bersama Nabi Ayub, tetangga-tetangganya semua menjauhinya. Sekarang giliran ada ujian yang keempat, yaitu ujian kesetiaan. Penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Awalnya istrinya masih terus merawatnya hingga akhirnya iblis pun tak kurang akal. Iblis mulai menggoda Rahmah, yaitu istri dari Nabi Ayub. Iblis menguji keikhlasan Rahmah dalam merawat Nabi Ayub. Kemudian pada suatu hari Rahmah ditanya, sedang mengeluh, kemudian ditanya oleh Nabi Ayub, sesungguhnya sudah berapa lama kita berada dalam cobaan ini wahai istriku? Kita sudah lama hidup bergelimang harta, bahagia bersama anak-anak kita, tetapi Allah memberikan ujian ini kepada kita. Awalnya kita diambil hartanya, kemudian anak-anak kita, dan juga Allah pun memberikan penyakit ini kepadaku. Ini tak seberapa dibandingkan nikmat yang telah kita terima. Kemudian Rahmah menjawab, sesungguhnya ujian ini sudah lebih dari 80 tahun suamiku. 80 tahun itu bukan waktu yang sebentar.
Aku sudah tidak sabar dengan ujian ini. Nah, kemudian Rahmah menjawab bahwa ujian ini sudah berlangsung selama 80 tahun. Padahal sesungguhnya ujian itu hanya berlangsung baru 7 tahun. Karena hal itulah Nabi Ayub sangat kecewa dengan istrinya karena menganggap ujian ini sudah begitu lama dan dia sudah tidak sabar. Sehingga Nabi Ayub pun mengusir istrinya, dan istrinya pun pergi dari rumahnya. Iblis sangat senang karena berhasil menggoda keikhlasan istri Nabi Ayub alaihissalam. Setelah ditinggalkan oleh istrinya itu, ternyata penderitaan Nabi Ayub itu hanya berlangsung selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Setelah itu mulailah iblis hampir menyerah dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Semua cobaan yang diperbuat oleh iblis tidak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Nabi Ayub tetap sabar dan tabah menghadapi semua cobaan tersebut. Sehingga Nabi Ayub pun senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah. Nabi Ayub berdoa untuk diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran atas apa yang terjadi kepadanya saat itu. Dan Allah mendengar doa Nabi Ayub, dan Allah pun berfirman, "Hentakanlah kakimu ke tanah." Setelah mendengar firman tersebut, Nabi Ayub segera menghentakkan kaki. Ternyata setelah menghentakkan kaki, keluarlah atau mempancarlah air yang jernih dari hentakan kaki tersebut. Kemudian Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dan meminum air tersebut. Dan seketika sembuhlah penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud dan berterima kasih karena Allah telah menyembuhkannya. Jadi begitu ya teman-teman tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Usuli akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.